Halo semuanya, namaku Lintang Aisyah Lestari. Halo, namaku Maliki. Halo, nama aku Maria Igniosatoni. Halo, nama aku Rivaldi Bagas Permana. Jadi, tujuan kami di sini adalah untuk menemani kalian pada beberapa menit ke depan dengan menjelaskan apa itu ketidaksamaan dan grafik. Simak penjelasan dari kami ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, kalian tahu nggak sih apa itu pertidaksamaan? Kalau teman-teman belum tahu, biar aku kasih tahu ya. Jadi, definisi pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Notasi dasar dalam pertidaksamaan adalah lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis-jenis pertidaksamaan yang akan kami jelaskan pada beberapa menit ke depan, yaitu yang pertama, pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ketiga, pertidaksamaan kuadrat. Yang keempat, pertidaksamaan irasional. Nah, di sini yang pertama ada jenis pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari minimal satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Misalkan A, B adalah bilangan real, dengan A tidak sama dengan 0. Untuk umum pertidaksamaan linear satu variabel, AX plus B lebih kecil C AX plus B lebih besar C AX plus B lebih kecil sama dengan C AX plus B lebih besar sama dengan C. A untuk koefisien, X untuk variabel, B dan C untuk konstanta. Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Tanda pertidaksamaan. Selanjutnya, di sini ada contoh soal untuk jenis pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, tentukan nilai X pada pertidaksamaan. X ditambah 5 lebih besar 10. X ditambah 5 dikurang 5 lebih besar dari 10 dikurang 5. X lebih besar dari 10 dikurang 5. Jadi, hasilnya X lebih besar 5. Yang kedua, 3X lebih kecil dari 30. 3X dibagi sepertiga lebih kecil dari 30 dibagi sepertiga. X lebih kecil dari 30 dibagi sepertiga. Jadi hasilnya X lebih kecil 10. Nah, contoh soal yang terakhir, min 2X lebih kecil sama dengan 4. Min 2X dibagi min 1/2 lebih besar sama dengan 4 dibagi min 1/2. X lebih besar sama dengan 4 dibagi min 1/2. Jadi hasilnya X lebih besar sama dengan min 2. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada jenis pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel merupakan pertidaksamaan yang terdiri dari minimal dua variabel. Berikut ini bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. AX tambah BY lebih kecil dari C. AX tambah BY lebih besar dari C. AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah yang dibatasi oleh garis pada sistem koordinat Kartesius. Berikut ini adalah contoh soal dari pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berikut. 4X tambah 4Y lebih besar sama dengan 8. Penyelesaian. Cari titik X saat Y sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya. X sama dengan 0 jadi 4 dalam kurung 0.
tambah 4Y sama dengan 8, jadi Y sama dengan 2. Y sama dengan 0, jadi 4 dalam kurung X, tambah Y dalam kurung 0, sama dengan 8, jadi X sama dengan 2. Berikut gambar grafik sesuai dengan titik X dan Y. Arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan, maka himpunan penyelesaian adalah daerah di atas kurva. Jadi pada gambar grafik berikut menunjukkan titik Y yaitu 2 dan titik X yaitu 2. Selanjutnya di sini ada pertidaksamaan kuadrat. Ciri utama pertidaksamaan kuadrat adalah salah satu variabel harus memiliki pangkat 2. Sehingga bentuk umum dari pertidaksamaan ini adalah AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil dari 0. AX kuadrat plus BX plus C lebih besar dari 0. AX kuadrat plus BX plus C lebih kecil sama dengan 0. AX kuadrat plus BX plus C lebih besar sama dengan 0. AX kuadrat plus BX plus C tidak sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan X adalah variabel. Selanjutnya di sini ada contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 6X min 27 lebih kecil sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat yang memenuhi harga 0. X kuadrat min 6X min 27 lebih kecil sama dengan 0. Sama dengan dalam kurung X plus 3 dalam kurung X min 9 lebih kecil sama dengan 0. Maka didapat dua nilai X sama dengan min 3 atau X sama dengan 9. Dan X sama dengan dalam kurung X plus 3 dalam kurung X min 9. Kedua, membuat garis bilangan A yang sesuai dengan hasil langkah pertama. Ketiga, menentukan titik uji untuk memudahkan pengujian. Gunakan titik 0 sebagai titik uji. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 9 sama dengan 0. Hasilnya adalah true. Keempat, menentukan tanda untuk masing-masing interval pada langkah kedua. Interval yang memenuhi pertidaksamaan adalah yang tidak memiliki titik 0. X kuadrat min 6X min 27 lebih kecil sama dengan 0. Dalam kurung kurawal, maka X di mana min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9. X elemen bilangan real. Selanjutnya di sini ada gambar grafik contoh soal yang pertama. Selanjutnya ada contoh soal kedua. Tentukan himpunan min X kuadrat plus 15X min 56 lebih kecil dari 0. Penyelesaian yang pertama menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat yang memenuhi harga 0. X kuadrat plus 15X min 56 lebih besar dari 0. Dalam kurung X min 7 dalam kurung X min 8 lebih besar dari 0. X min 7 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. Maka didapat dua nilai X sama dengan 7 atau X sama dengan 8 dan X sama dengan dalam kurung X min 7 dalam kurung X min 8. Kedua, membuat garis bilangan A yang sesuai dengan hasil langkah pertama. Ketiga, menentukan titik uji untuk memudahkan pengujian. Gunakan titik 0 sebagai titik uji min X kuadrat plus 15X min 56 lebih kecil dari 0. Hasilnya adalah true.
Keempat, menentukan tanda untuk masing-masing interval pada langkah kedua. Interval yang memenuhi pertidaksamaan adalah yang tidak memiliki titik nol. Dalam kurung kurawal, maka X di mana X lebih kecil dari 7 atau X lebih besar dari 8. X elemen bilangan real. Dan selanjutnya ada gambar grafik contoh soal kedua. Nah, selanjutnya untuk jenis pertidaksamaan yang terakhir, di sini ada pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional dapat juga disebut dengan pertidaksamaan bentuk akar. Hal ini disebabkan oleh adanya satu variabel yang bentuk akarnya berbeda satu sama lain. Bilangan irasional adalah bilangan non-negatif yang dapat dinyatakan sebagai A kali A sama dengan A. Hanya jika A lebih besar sama dengan 0, maka A terdefinisi. A lebih kecil dari 0, maka A tidak definisi. Akar A tidak pernah bernilai negatif. A lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal untuk jenis pertidaksamaan irasional. Soal yang pertama di sini adalah penyelesaian dari akar 2x ditambah 6 lebih besar dari 0 adalah. Penyelesaiannya seperti ini. Akar 2x ditambah 6 kuadrat lebih besar dari 0 kuadrat. Akar 2x ditambah 6 lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari min 6. Jadi hasilnya adalah x lebih besar dari min 3. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua untuk jenis pertidaksamaan irasional. Soalnya di sini adalah jika akar 3x dikurang 1 lebih kecil dari 2, maka nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah. Di sini penyelesaiannya yang pertama kita mencari syarat akarnya dulu. 3x dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Menjadi x lebih besar sama dengan 1/3. Lalu penyelesaiannya, akar 3x dikurang 1 kuadrat lebih kecil dari 2 kuadrat. 3x dikurang 1 lebih kecil dari 4. 3x lebih kecil dari 5. Jadi, hasil yang didapat adalah x lebih kecil dari 5/3. Nah, ini dia garis bilangan dari contoh soal kedua dari jenis pertidaksamaan irasional. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, kalian tahu nggak nih apa kesimpulan dari materi ini? Tahu dong. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah jenis-jenis pertidaksamaan yang dibahas ada 4 jenis pada materi ini, yaitu untuk jenis yang pertama ada pertidaksamaan linier satu variabel. Pada pertidaksamaan linier satu variabel, ia hanya mempunyai satu variabel dan pangkat. Lalu, untuk jenis yang kedua, di sini ada pertidaksamaan linier dua variabel. Pada pertidaksamaan linier dua variabel, ia hanya mempunyai dua variabel dan pangkat. Lalu untuk jenis pertidaksamaan yang ketiga, ada pertidaksamaan kuadrat. Pada pertidaksamaan kuadrat ini, variabel ia harus mempunyai pangkat 2. Dan untuk jenis pertidaksamaan yang terakhir atau yang keempat, di sini ada pertidaksamaan irasional. Pada pertidaksamaan irasional,
ketidaksamaan irasional ini dibentuk dalam bentuk akar. Oke, sekian penjelasan dari kami. Dipersilakan untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Cukup Sekian dan terima kasih. Kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya.